Hari ini saya akan jelaskan mengenai tugas praktikum modul kelima, topografi dan foto udara. Dalam modul ini saya akan menerangkan mengenai tugas kalian di modul ini, yaitu membuat kontur dari data-data pengukuran ketinggian yang dibantu dengan gambaran tampak perspektif, ya, dengan posisi yang ditunjukkan pada panah itu adalah posisi yang saling berhubungan, ya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam melakukan analisis, dalam membuat kontur dari data ketinggian ini adalah bahwa interpolasi dari dua ketinggian ini tidak dilakukan seperti dalam matematika. Maksudnya adalah kita tidak melakukan interpolasi dari satu titik ke titik lainnya dengan serta-merta seperti ini. Di sini kita memiliki sebuah lembah, ini kita memiliki kedudukan ketinggian dengan nilai 83 dan ini 81. Artinya jika kita hubungkan dari 83 ke 81, ini adalah daerah yang datar. Jadi tidak ada kontur di antara keduanya. Ini flat berarti. Sedangkan kita tahu bahwa di tengah sini ada lembah sungai. Hal ini menunjukkan bahwa jika kita lakukan interpolasi antara 81 dan 83 ini, itu merupakan tidak akan mencerminkan gambaran yang realistis, sehingga interpolasi dilakukan di dalam batas lembah sungai, ya, dalam batas lembah ini. Oke. Jadi satu zona yang dibatasi dua lembah sungai, disitulah kita akan lakukan interpolasi. Bagaimana ini? Berarti karena ini sungainya, maka interpolasi dilakukan di daerah sini dan di sini. Kita tidak lakukan interpolasi secara memotong lembah sungai. Untuk melakukan interpolasi ini, saya akan ambil contoh pada soal yang ini, ya. Nah, kita akan pindahkan datanya terlebih dahulu ke CorelDRAW. Ada dua cara. Kalau tidak bisa di copy paste langsung, kita harus lakukan dengan paste special. Kemudian jika dalam CorelDRAW biasanya ada beberapa tools yang sering digunakan. Pertama, saya sering menggunakan polyline. By default polyline tidak memiliki shortcut key, jadi saya buat dulu assign shortcut key. Ada 3 tools, ada polyline, ada B-spline, B-spline, dan virtual segment delete. Jadi apabila kita sudah mengukur, nah, menggunakan virtual segment delete, kita bisa langsung hapus perpotongannya seperti itu. Untuk B-spline kita bisa membuat garis-garis lengkung seperti ini. Oke, ya, itu basic mengenai CorelDRAW. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah kita ambil lokasi yang paling mudah buat kita, yaitu kita ambil biar sekali kerja, ya. Kita tentukan dulu, kita akan pakai interval kontur sebesar 10, ya. Oke, kita 65 ke 70 42 aja. Oke. Di sini kita kunci dulu supaya tidak bisa bergeser, lock. Jadi kalau saya geser-geser ini tidak berubah. Di sini kita ingin mengetahui panjang dari garis ini.
ini untuk mengetahui hipotenusanya dapat dilakukan dengan cara X, Y, L. Berarti 27,5 7 ini kita kuadratkan, kemudian kita CRT dari sum ini. Kita dapat ya panjangnya 28. Oke, ini lalu saya ingin membuat interval 10 panjang 10 ya. Di sini kan panjang tertera itu adalah 65 dan 42. Bentar ya. A, B, ini 65, 42. Selisihnya absolut dari ini kurang ini 23. Nah, 23 ini selisih elevasi 23 diwakili oleh panjang sebesar ini. Oke. Nah, kita ingin menentukan berapa panjangnya jika panjang 10 L 10, maka berapa persen rasionya, maka berapa persen panjangnya kan, L apa ya, delta H. Jika delta H nya 10, maka berapa nilai panjangnya, maka kita membuat perbandingan dari 28 ini, 28 dikali dengan, kita ingin lebih pendek berarti 10/23. Betul ya? Nah, 10/23. Seperti warna, mengetahui bahwa ini inputnya, yang kuning itu outputnya. Nah, karena kita sudah punya garis ini, kita tidak usah repot-repot mengukur berapa panjang, bagaimana membentuk supaya jadi garis ini menjadi sepanjang 12,3. Kita buat rasio. Rasionya itu adalah dari 28 ke 12. Berarti ini dibagi dengan ini. Rasionya 4. Jadi dikali 100. Ini di warna. Oke, berarti kita rubah rasionya menjadi, saya buat kopinya, nanti akan saya jelaskan mengapa saya buat kopinya. Sini kita buat scale and mirror. Ya, kita scale sebesar 43,5, pastikan proporsionalnya diklik 43,5. Nah, ini adalah panjang sebesar 10. Namun kita start dari 65. Kita ingin start dari 70. Berarti dari titik ini sebesar 5 kan, pada arah sini nih. Panjang ini sudah mewakili nilai 10. Namun titik start kita di 65. Maka yang harus kita lakukan adalah
membuat berarti digeser kan, kalau dari sini dari 42 ke 65 maka 70 ada di sekitar sini kan, maka kita buat kalau panjangnya ya kita buat lagi ya, kalau panjangnya ini 10, kalau ini 10 itu ini berarti kalau saya pengen 5 maka rasio panjangnya adalah setengahnya kan, berarti ini dikali ini bagi ini, rasionya terhadap ini dibagi ini 50%, maka 50% dari ini tidak perlu ternyata ini aja 50%. Nah, saya tadi karena gini, masalah teknis. Di sini persentasenya masih 43,5 ya. Agar merisetnya kita convert to curve jadi 100% lagi. Lalu kita buat ya 50%. Berarti titik ini mewakili panjang 70%, tinggi 70. Kita geser dia di sini. Di 70 di sini. Berarti next kita tambah ininya ya supaya otomatis. Oke. 70, 60, 50, 40, ini 30. Nah, tapi kan di sini kita punya data ya dari 42 ke 21. Nah, jangan pakai ini. Baiknya kita lanjutkan dari sini ke 21. Nah, ini data kan. 15,9 0,2, lalu di sini selisihnya 20 ke arah 21. Ini kenapa ini 20 40 ya, 40 ke 21 ya, bisa 40 ke 21 setelah absolut ya, jadi dia selalu positif. Kemudian kita pengen H nya 10, maka rasionya 52 ya, 52,6. Bisa di sini atau bisa di sini. Ini 340, ini 40 ya, 40, ini 30. Nah, 20 di sini kan, cuma kan karena 20 nggak ada, ini kan titiknya 21 ya, pas di lembahnya, maka tidak ada 20 di sini. Ya, seperti itu. Berarti ini 30. Ini 30.
dari sini kita coba tarik dia ke arah dari 65 ke 42 ini ya. Ini kan melandai ya, coba kita tarik dia ke arah lagi yang supaya kita bisa buat yang nutup ya, dari 70 ke 100, 70 ke 100. Nah ini kan berarti kita tahu 70, 80, tiga step kan, 70, 80, 90, 100. Ya udah kita bagi aja 3. Bener nggak? Pas ya, harus pas. Nah nanti kan dari sini kita tahu ya, ini naik terus nih ya, berarti dari sini ke sini, dari sini oke ya, dari sini kita lanjut aja dulu deh. Ini kita ambil yang ini dulu deh. Bentar. Sini panjangnya 20,425, 3,7, selisihnya 151, dapat 10, kita 20,4, 20,4, itu 50 mungkin bisa ya, coba kita habis. Nah dari sini oke, mungkin satu lagi ya, dari 70 ke 50 sini, 70 ke sini ya, 70 ke 20, ini 50 kan, 50, 40, 30, 70 ke 30, 3, 4, 5, 6, 7, bagi 4 ya, berarti 4 itu 4 berapa, 25% ya. Ini kan 20, 30, 40, 50, 60. Oh salah ya, 5, 20, 40, 30, 30, 40, 50, 60, 70. Oke oke ya. Nah, dari sini kita sudah bisa. Satu lagi deh, tanggung. Nah ini 70 ke 90, 70 ke 20, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, bagi 5, 20%. Subdivisinya sudah jelas kan, enak ya, tinggal di loncat-loncat aja. Nah ini kalau untuk copy paste dengan cepat, untuk menduplikat atau mengulang ya yang sudah dilakukan, yang tadi copy ya, Ctrl L, Ctrl R, Ctrl R ya.
gitu. Oke, sini kita coba buat. Berarti dari kontur berapa ini? 70, berarti ini lebih rendah 60 ya. 60. Satu lagi deh. Tunggu. Supaya melingkar. Jadi karena tidak ada, 14, ya. 14, 31,2 31,2 dari 65 ke 42, berarti sini 43,5. Colek. Sama lah ya. Nah, di sini kita punya kontur ini terhadap ini ya. Coba kita buat ini kan berarti kontur 60 ya, 60 60 sini ya. Ini 70, 60, 50, 40 ya. Ini 60 kan ya, 60 berarti mana ini kan 70 ke 60, lalu 60 ada di sini. Ya, ini 60. Sebenarnya seru-seru aja sih ngerjain kayak ginian ya. Di sini berarti berapa panjangnya? 16,4. Seru-seru aja ya ini mah, jadi kayak meditasi ini kerjainnya. Ini 60 itu jatuhnya kalau di sini 100, 9, 8, 7, 6. Nah ini ya. Nah, seterusnya terusin aja berarti 70, nanti yang 80 begini kan. Ini nah yang salah ya, ini saya salah nih. Ini 70, 80, 90, 100, 90 berarti kan yang ini ya, saya 90 yang ini tuh. 80 tuh. 100, 80, 70, 100, 90, 80, 70 di ini sini kan.
lupa 70. Jadi di ini kan 60 di mana sini ya, 70 60 60 sini kan. Lalu bagaimana nyebrang ke sebelahnya? Ya, ya coba aja ya dicari sendiri ya. Jadi paling tidak cara untuk membuat ininya apa, pembagian di dalam konturnya, apa, membuat interpolasinya bisa ya. Kan jadi sudah ada gambaran. Oke, saya pause dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian dari 60 kita buat yang sebelahnya ya, untuk melihat bagaimana keterhubungan antara kontur dua punggungan ini. Satu, dua. Delapan, 7, 6, 5, 4, 3. Baik, sini 60 ke 21, 20 ke 21, panjangnya 5,6, 28, 25,6. Nah, di sini berarti ini kita tahu kan bahwa kan bentuk konturnya nanti kurang lebih dia akan seperti ini ya, seperti itu. Nah, berarti kan dari 30 ini anggap lah ya 20 ya, sekitar sini 20 ya, kurang lebih lah. Dan nggak ada kontur 20, berarti kan ada berarti kan tidak ada nih kontur 20 di sini nih, yang nggak akan di sini, berarti kan lebih bawah lagi ya kontur 20, lebih bawah sini. Ini 60, 70, 60, 40, sini 60, 60, di sini 60 ya.
60, kemudian 20 berarti ini kontur 30. Nah, jadi boleh jadi kontur kita yang 30 akan ketemu di sini nih. Terhubung seperti ini. Karena di bagian sini kita nggak ada lagi, tidak jumpa lagi dengan kontur 30 kan. Nah, untuk 40 kita masih ketemu dia di 40 ya, 50, 40. Nah, di sini masih ketemu ya kontur. Nah, di sini kan konturnya masih, di sini kita masih ketemu kontur 30 ya. Nah, berarti kemungkinan besar ya di sekitar sini nih. Jadi di daerah yang di situ kita tidak lagi menjumpai kontur terendahnya. Sehingga karena kan sini 70 ya. 70 ini kita bisa tarik lurus ya. Dari sini sinilah anggap. Ya 77 4,3 46,7 77 ke 50 40 30 1,3. Oops. Ke 4,3 46,7 77 30 10-nya 21,3. Tujuh ke 60 50 40 30 30 30 21. Ini ada mumpung kalau ini adalah lurus ya. Oh, karena dia start di 77. Oke. Kita ingin buat ini menjadi ini panjangnya segitu, supaya bulat kita tambah 3 ya, berarti 3 atau jangan 3, kita buat dia 7. 70% dari ini dari situ sedikit. Nah, ini 40 ini 70 60. Nah, ini 60 berarti kan nanti dia akan 60 seperti ini ya. Nah,
apakah seperti itu ya kita ancar-ancar aja dulu kan, karena di sini lembahnya kan arah lembahnya segaris ya, dengan lurus lah gitu, lurus ini. Jadi kita bisa duga kalau ini kan 70 ya, ini 70, ini 60, empat puluh. Ya kita bisa duga seperti itu. Nah, tapi di sini kita punya 60 kan, punya 60 yang bisa diteruskan ke temu di sini. Nah, gimana logisnya? Ya boleh-boleh aja kalau kita mau belok sini. Nah berarti di 6 dari 77 ke ini kan betul ya, tidak ada 60 ya, jadi kan yang ini mungkin sini. Ini itu ya, ini kan udah bisa kita duga ya, dia langsung nanti kan ke sini, di sini ya, udah bisa ketebak lah. Seperti itu ya kurang lebih. Ini dilakukan secara serupa, jadi ini tinggal masalah dirapihkan saja lah. Jadi triknya boleh kalau kita buat apa, ini kan kita cari lembah sungai yang ada datanya gitu ya, dari 7 ini ke sini atau ini. Nah, ini kan bisa nih jadi panduan, jadi bahwa lembah sungai ini ya kurang lebih kan dekat-dekat sekitar itu profilnya kan, jadi dari profil sungai yang deketan. Nah ini kan 80, berarti kan nanti si yang ini kan 80, 60 nya di atas sini mungkin ya, jadi yang sini nya mungkin akan lebih ke sini mungkin ya, dia di atas dikit ini. nya mungkin ada di sebelah sini gitu ya kan landai ini ya, kurang lebih seperti itulah ya prinsipnya. Jadi untuk menemukan mana perpotongan dari lembah, kita cari yang di segmen yang lurus, yang datanya, atau yang lurusan dari satu segmen kita. D21 ini ada nggak ya dia lurusan dengan ini ke sini, ini bisa ya. Oke, itu untuk tugas nomor 5. Kemudian ada satu lagi ya, membuat penampang ya, saya tambahkan satu lagi untuk membuat penampang dari peta kontur ini ya. Kontur ini penampangnya kita buat penampang barat timur dari sini ke situ ya. Nah dari penampang ini dari kontur yang sudah dibuat
penampangnya seperti apa. Nah, untuk membuat penampang caranya adalah saya carikan dulu. Oke. Oke, berarti ini penampang yang ingin kita buat. Ya, bisa pakai kotak ya. Ini nah, di sini kita tahu di kontur ini 900 ya. Yang biasa saya lakukan seperti ini triknya. Lock, kemudian saya buat garis perpotongan karena ini kan gambar raster ya, bukan gambar vektor. Jadi apa, tidak ada snapping. Jadi nanti saya akan, kalau saya sudah kalau saya bisa snapping, jadi posisi dari perpotongan ini saya mudah memilihnya. Oke, berikutnya adalah intersection ya. Saya tekan kontrol, saya buat garis yang lurus-lurus. Oke, klik kanan, klik kanan, copy kanan, copy, terusnya. Ini kita punya 900, di sini turun ke 800 harusnya. Jadi sini turun ke lembah, kemudian 900, naik turun naik turun naik turun naik turun, depresi 100 ya, mungkin maksimal di 1000, berarti 1000 sampai 100 lah mungkin ya. Berarti kalau di sini 1000, di sini 1000, di sini 600, berarti ada berapa? 6, 7, 8, 9, 10, ada 4 petak ya.
anggaplah saya buat satu kotaknya segini. Dan di sini kan ada ya, karena nggak ada keterangan skala ya, udah buat aja terserah kalian. Skalanya 1 banding berapa, horizontal dan vertikalnya seperti itu. Terus karena kita subdivisinya per sini kan 900 ke 800, baginya ada berapa? 1 2 3 4 5 ya, berarti per 20. Berarti kalau tingginya 100, paling rendahnya katakanlah 700. Nah, berarti 5 dikali 7, 8, 9, 10, 15 subdivisi. Ini kita perkecil saja. Lalu tarik ke atas. Itu berarti 1 2 3 4 5, berarti 1 2 3 4 5, ini 900. Terus satu dua tiga empat lima, ini 1 2 3 4 5, 900 ya. Nah, kita kasih contoh beberapanya aja. Sini kita ada 900 ya, berarti perpotongan ini 900. Nah, ini berarti 800 itu ada di ini kontur, berarti 9 turun 1 kan, ini turun 2, ini tuh, ini lembah sungai ya, berarti naik lagi ke sini, berarti naik lagi ke sini kan. Oh tidak, dikit gitu ya, naik sini, terus naik sini, turun lagi, turun lagi, turun terus sama ya, ini naik sedikit, naik sedikit, lembah sungai yang sama, ini sedikit, naik sini, turun dikit. Nah, saya tahu dari mana turun dikit, karena ini kan zona yang lebih rendah ya, kontur yang turun. Jadi ini yang di kontur berapa? 900, 88, 86 ya. 86. Nah, ini sementara garis yang kita hadapi ini di bawah 86. Zona ini kan di bawah 86 kan. Berarti di bawah ini yang lebih rendah. Sini.
depresi berarti turun 1. Sini baru dia naik berangsur. Di sini tidak kita fullkan di sini, tapi cuma setengahnya karena kita belum ketemu konturnya lagi. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan kita nggak ketemu konturnya lagi ya, tapi kita tahu ini naik. Nah, kita perkirakan lah itu naik. Ini adalah penampang ya, seperti ini ya. Oke, bisa dibuat. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti dititip aja ke perwakilan kelasnya, nanti saya coba buat video terpisah. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.